Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, di pagi hari ini saya berada di tanaman padi IF16 saya yang usianya sekarang ini adalah 62 hari setelah tanam, kawan-kawan. Dan video ini saya ingin menjelaskan atau ingin menjawab dari pertanyaan saudara kita yang bertanya tentang obat apa aja yang dipakai dan penyemprotan di umur berapa. Nah, itu ada yang bertanya. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kawan-kawan, ini adalah tanaman padi IF16 di usia 62 hari setelah tanam. Ini baru saya lakukan penyemprotan yang keempat kalinya. Jadi, di usia 62 hari setelah tanam, ini baru saya lakukan penyemprotan yang keempat kalinya ya. Bisa dipahami ya kawan-kawan. Nah, coba kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kan daun benderanya nih, daun benderanya kawan-kawan. Nah, ini padinya. Kita lihat bagaimana perkembangannya padi IF16 yang cuman dilakukan penyemprotan yang keempat kalinya di usia 62 hari setelah tanam. Nah, ini ya. Tuh, kita lihat bagaimana perkembangannya. Ya, alhamdulillah ya, cukup bagus ya. Nah, ini penyemprotan yang keempat kalinya itu maksudnya yaitu penyemprotan insektisida dan fungisida ya kawan-kawan. Nah, itu mataharinya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya kepada teman-teman semua insektisida apa dan fungisida apa yang saya pakai di tanaman padi IF16 saya ini. Nah, yang jelas saya ingin menjabarkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua tentang waktu penyemprotan. Nah, kalau mengenai waktu penyemprotan ya kawan-kawan, sebenarnya ini nanti tidak bisa dijadikan patokan. Karena penyemprotan hama atau jamur itu kita lihat sesuai dengan serangan yang ada pada tanaman padi. Kalau misalnya serangannya itu banyak, maka penyemprotannya akan lebih cepat ya, lebih banyak lagi. Nah, yang jelas di sini nanti saya ingin menjabarkan tentang waktu-waktu yang tepat untuk pencegahan ya kawan-kawan. Jadi untuk pencegahan. Nah, ini padi IF16 saya ini termasuk padi yang sangat genjah ya, karena di usia 62 hari setelah tanam sudah mulai jebol ya, udah mulai merata ya kawan-kawan. Nah, jadi penyemprotan yang pertama itu tanaman padi ini usia 10 sampai 15 hari setelah tanam. Nah, itu penyemprotan fungisida dan insektisidanya. Nah, cuman kalau saya pribadi, setiap kali penyemprotan fungisida dan insektisida itu selalu saya campuri dengan nutrisi ya, baik seperti kalsium, dan saya campur juga dengan perekat ya kawan-kawan. Nah, itu jadi setiap kali saya melakukan penyemprotan baik fungisida atau insektisida atau yang lainnya, itu saya tidak pernah ketinggalan yang namanya perekat kawan-kawan. Nah, jadi itu ya. Jadi usia yang pertama kali penyemprotan, jadi penyemprotan yang pertama itu usia 10 sampai 15 hari setelah tanam ya. Bisa dipahami ya kawan-kawan. Nah, untuk penyemprotan yang kedua itu saya lakukan di usia 30 sampai 35 hari setelah tanam. Nah, itu ya, bisa dipahami ya kawan-kawan. Itu sama insek dan fungisida, nutrisi plus perekat ya kawan-kawan.
Selanjutnya untuk penyemprotan yang ketiga itu saya lakukan usia 40 hari sampai 45 hari setelah tanam. Itu pun sama, yaitu fungisida, insektisida, nutrisi dan perekat. Yang selanjutnya penyemprotan yang keempat, nah kemarin yang keempat itu usia 61 ini 60 sampai 65 hari setelah tanam ya. Jadi 60 sampai 65 hari setelah tanam. Jadi ini kemarin udah saya lakukan penyemprotan yang keempat ya, yang keempat itu. Jadi sama fungisida, insektisida dan nutrisi dan perekat. Sebenarnya untuk insek sebenarnya udah nggak perlu lagi kemarin itu, karena kita lihat udah nggak ada ulernya, udah nggak ada ulatnya atau hama-hama yang lain. Atau sebenarnya itu penyemprotan hama wereng ya. Wereng itu bisa di usia 30 sampai 35 atau bisa juga di usia 60 sampai 65 hari setelah tanam. Cuman kemarin kita lihat nggak ada hama wereng, jadi untuk kali ini tidak sama sekali menggunakan insektisida untuk membasmi hama wereng. Jadi saya nggak pakai sama sekali. Nah, untuk yang padi IF16 saya ini. Nah, di usia 60 sampai 65 hari setelah tanam kemarin sebenarnya juga nggak perlu pakai insektisida lagi. Nah, kenapa kok saya pakai insektisida lagi kemarin itu? Karena ada obat saya yang sisa ya. Jadi ada obat sisa insektisidanya, jadi saya pakai untuk penyemprotan kemarin. Nah, seperti ini hasilnya padinya kan kawan. Jadi ini udah penyemprotan yang keempat kalinya. Dan nanti bisa kita lakukan lagi penyemprotan yang terakhir, yaitu kelima ya. Jadi 5 kali semprot ya. Itu tergantung teman-teman mau atau tidak. Sebenarnya sampai 4 ini udah cukup sampai panen kawan-kawan. Ya, jadi ini kemarin ini udah cukup sampai panen ya. Udah selesai gitu maksudnya. Jadi karena kan 60 itu kemarin 60 sampai 65 itu udah padi udah mulai biak seperti ini, jadi kita semprot, jadi ya selesai, hitungannya udah selesai. Cuman kadang-kadang kan kita kurang marem ya, jadi kita semprot sekali lagi. Nah ya, tapi tergantung teman-teman ya. Kalau saya sih sebenarnya kita lihat nanti kondisi, kalau misalnya ada obat sisa ya saya semprotkan, kalau nggak ada ya cukup seperti itu ya. Yang jelas obat yang dipakai nanti adalah kalium ya, nutrisi dan fungisida ya. Kalau untuk insek kayaknya udah nggak perlu lagi kawan-kawan. Tapi bisa juga dipakai inseknya untuk membasmi walang sangit kalau memang ada. Karena walang sangit itu nanti yang membuat padi menjadi hitam-hitam kan kawan. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit dari awal tadi. Kenapa saya lakukan penyemprotan di usia 10 sampai 15 hari setelah tanam? Itu tujuannya untuk pencegahan, ingat ya. Jadi waktu-waktu tadi itu hanya untuk pencegahan ya. Dan itu untuk tanaman padi yang tidak terlalu genjah dan tidak terlalu panjang ya, jeru ya. Tapi bisa ya standar ya. Itu mau dipakai untuk padi genjah atau yang agak jeru juga sebenarnya ya, waktu yang cepat ya, yang tepat maksudnya. Kalau padi genjah, kalau misalnya 10 sampai 15 hari, jadi penyemprotannya di awal ya, di usia 10 hari sampai 12. Nah, seperti itu. Kalau misalnya padinya dalam, jadi ya di akhirnya, yaitu berarti 13 sampai 15. Begitu pula yang di usia 30 hari sampai 35 hari setelah tanam. Jadi kalau padi yang genjah berarti itu penyemprotannya di awal, yaitu 30 hari sampai 32. Nah, seperti itu. Yang kalau padi yang dalam usianya panjang berarti penyemprotannya itu di usia 34 sampai 35. Nah, seperti itu kawan-kawan. Yang jelas untuk interval waktu, jarak waktunya, kalau saya pribadi ini bisa dipakai atau tidak ya kan kawan. Jadi usianya tadi 10 sampai 15, 30 sampai 35, 40 sampai 45, 60 sampai 65. Dan nanti yang terakhir itu kalau misalnya ada tambahan, ada serangan hama lagi. Kalau enggak ya sudah selesai. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, jadi penyemprotan yang pertama tadi untuk di awal tadi, yaitu di usia 10 sampai 10 sampai 15 hari itu untuk pencegahan sundep kawan-kawan. Nah, sundepnya itu kadang-kadang kan mau habis tanam, padi mulai ngelilir. Nah, itu biasanya nanti akan ada sundep ya, ada ulat ya, ular ya.
Nah, ular geraya atau yang lainnya. Nah, itu yang akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman padi kita kurang maksimal. Yang selanjutnya, kawan-kawan, nah di usia 30 sampai 35 hari itu untuk pencegahan juga masih juga sundep, kawan-kawan, sama. Dan di usia 40 sampai 45 hari nanti untuk pencegahan beluknya ya. Dan di usia 60 sampai 65 hari itu untuk penambahan nutrisi, pencegahan walang sangit, wereng dan yang lain-lain. Nah, seperti itu kawan-kawan untuk teknis penyemprotannya. Nah, untuk obatnya. Nah, ini obatnya apa saja yang saya pakai. Sebenarnya saya nggak enak mau menyebutin merek dagangnya ya. Kalau saya menyebutin merek dagangnya nanti saya dikirain promosi, kawan-kawan. Yang jelas seperti ini, kawan-kawan. Untuk insek atau fungisida ya, kalau misalnya teman-teman untuk insek dan fungisida itu dilakukan untuk pencegahan, itu untuk insektisidanya saya cukup menggunakan insektisida yang kelasnya yang paling murah dan bubuk ya kan kawan. Jadi untuk bubuk ya, jadi untuk di awal-awal itu saya menggunakan insektisida yang bubuk ya. Yang bubuk artinya bukan yang cair tapi yang bubuk. Nah, nanti ketika di usia 65 hari, 60 sampai 65 hari dan seterusnya itu saya baru menggunakan insektisida yang cair. Yang jelas ya sesuai dengan bahan aktifnya kan kawan ya. Kalau misalnya di usia 60 ke atas atau di usia 40 ke atas lah ya, itu kita harus menggunakan insektisida yang berbahan aktif ya, yang sasarannya yaitu untuk apa? Untuk daun ya, untuk hawar pelepah dan untuk nutrisi yang ada di buah itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya di usia 30 hari ke bawah ya kita cukup menggunakan insektisida yang sasarannya itu bercak. Nah, seperti itu aja. Nah, untuk bahan aktif banyak ya. Kalau misalnya untuk buah itu ada aja difeconazole ya, banyak sekali lah masalah bahan aktif. Jadi teman-teman tinggal seleksi sendiri, tinggal cari-cari sendiri. Untuk di kios-kios pertanian sangat banyak sekali kalau teman-teman ingin bertanya mengenai bahan aktif ya. Nah, untuk merek dagang mungkin saya tidak bisa menyebutkan kawan-kawan karena saya nggak enak. Tapi teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang penanganan tanaman padi, penanganan hama yang ada pada tanaman padi saya itu. Di sana saya udah jelaskan semua apa aja yang saya pakai ya, insek, fungi apa dan nutrisi, perekat itu apa aja yang saya pakai ada semua di sana kawan-kawan. Oke teman-teman, bisa dipahami ya sampai sini. Jadi seperti itu, cuman 4 kali aplikasi penyemprotan sampai di usia 62 hari setelah tanam, dan ini sebenarnya sudah cukup ya. Sampai 62 hari setelah tanam ini cukup dahan untuk terakhir kali penyemprotan. Akan tetapi kalau misalnya teman-teman kurang puas atau misalnya saya kurang puas, kita juga bisa lakukan penyemprotan sekali lagi nanti di usia 70 sampai 75 harian atau lebih juga bisa. Yang jelas itu untuk sasarannya yaitu fungisida, yang jelas untuk pengisian buah. Dan kita lihat juga serangan hama, misalnya walang sangit, berarti kita menggunakan insektisida. Dan yang jelas kalau di usia-usia seperti itu ya kita menggunakan perekat dan nutrisi yang untuk pertumbuhan buah ya, seperti kalsium, kalium dan yang lainnya. Oke teman-teman, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf kalau memang penjabaran saya kurang detail mengenai produk-produk apa saja yang saya pakai, karena ini bukan ajang promosi, tapi teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang insek dan fungisida, perekat dan yang lainnya, nutrisi tersebut yang saya aplikasikan di tanaman padi saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.